Siapakah Ratu Malang itu? Ratu Malang adalah selir dari Amangkurat pertama yang sangat dicintai. Dia memperoleh Ratu Malang ini dengan cara membunuh suami Ratu Malang sebelumnya. Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede kemudian pindah ke Pleret. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Beliau juga seorang pemberani. Dia berusaha mengusir VOC dari Batavia. Dikirimkannya pasukan yang dipimpin oleh Dipati Ukur dan Baurekso ke Batavia untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Usaha ini gagal karena lumbung pangan di Kerawang berhasil dibakar oleh VOC. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayidin yang kemudian bergelar Sunan Amangkurat pertama. Berbeda dengan ayahandanya, Amangkurat I ini merupakan raja yang kejam, bengis, dan penendam. Banyak orang yang dibunuh pada masa pemerintahannya. Saya kali ini akan mengunjungi makam dari orang-orang yang menjadi korban kekejaman Amangkurat pertama. Makam yang kami kunjungi pertama adalah makam Ratu Malang yang terletak di Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Siapakah Ratu Malang itu? Ratu Malang adalah selir dari Amangkurat pertama yang sangat dicintai. Dia memperoleh Ratu Malang ini dengan cara membunuh suami Ratu Malang sebelumnya. Ratu Malang aslinya bernama Retno Gumilang, seorang wanita yang cantik sekali, istri dari Ki Panjangmas, seorang dalang keraton. Karena tergiur kecantikannya, Amangkurat pertama ingin menjadikan Retno Gumilang ini menjadi selirnya. Berbagai cara ditempuh agar dia bisa menikahi Retno Gumilang ini. Ki Panjangmas, suami Retno Gumilang, diundang ke keraton untuk pentas wayang. Pada saat pentas itu, sajian makanannya diracun sehingga Ki Panjangmas, pesinden, pengrawit atau wiyoga semuanya tewas. Tinggal Retno Gumilang yang masih hidup. Akhirnya Amangkurat pertama berhasil menjadikan Retno Gumilang menjadi selir, bahkan dijadikan sebagai selir kesayangannya. Saking cintanya, Retno Gumilang diangkat menjadi permaisuri
dengan gelar Ratu Wetan. Setelah Ratu Wetan tahu bahwa suaminya yang dulu, Ki Panjang Emas, itu mati karena diracun oleh Amangkurat I, maka dia kemudian sedih, sering menangis, tidak mau makan, akhirnya sakit, kemudian meninggal. Amangkurat pertama sangat terpukul atas kematian Ratu Malang ini. Dia curiga kematian dari Ratu Malang karena diracun oleh persekongkolan selir-selirnya. Maka selir-selirnya kemudian dihukum dengan cara yang sadis, tidak manusiawi. Dia diikat di tiang di rumah, kemudian tidak diberi makan berhari-hari, sehingga semua selirnya yang berjumlah 43 itu lemas semua dan akhirnya mati. Saking cintanya, Amangkurat pertama berhari-hari tidur di dekat makam Ratu Malang ini. Baru setelah bermimpi bahwa Ratu Malang sudah bersatu dengan suaminya Ki Panjang Emas, Amangkurat pertama kembali ke keraton. Mari sahabat, kita ke Imogiri di Desa Banyu Sumurup. Di sana ada makam korban pembunuhan atas perintah Amangkurat pertama. Siapa yang disemayamkan di sana adalah Pangeran Pekik, paman dari Amangkurat pertama, sekaligus mertua dari Amangkurat pertama juga. Dia dibantai karena terlibat dalam pernikahan Roro Hoyi dengan Raden Mas Rahmat putra mahkota. Roro Hoyi adalah gadis Surabaya yang menjadi simpanan dari Amangkurat pertama. Dia masih belia, ditunggu sampai akhir balik, baru kemudian akan dijadikan selir. Pada suatu hari Raden Mas Rahmat berkunjung ke rumah seorang punggawa yang dititipi Roro Hoyi itu, lalu tertarik dengan Roro Hoyi dan minta untuk dinikahkan. Bahkan sebuah sumber menyebutkan kalau tidak jadi menikah dengan Roro Hoyi, dia akan bunuh diri. Akhirnya Pangeran Pekik yang juga berasal dari Surabaya menikahkan Roro Hoyi dengan Raden Mas Rahmat putra Amangkurat pertama. Mengetahui hal itu, Amangkurat pertama bukan merestui perkawinan itu, malah kemudian marah. Anaknya disuruh milih tetap sebagai putra mahkota dengan syarat harus membunuh Roro Hoyi atau berat Roro Hoyi, maka dia harus keluar dari keraton dan putra mahkota dicopot. Raden Mas Rahmat memilih tetap sebagai putra mahkota, maka Roro Hoyi kemudian dibunuh. Dia tidak tega, namun Roro Hoyi kemudian yang nubruk keris yang dipegang oleh Raden Mas Rahmat itu. Kemarahan
Amangkurat pertama nggak sampai situ, maka kemudian Pangeran Pekik yang dianggap terlibat dalam pernikahan itu beserta keluarganya juga dihabisi dan kemudian dimakamkan di Banyu Semurup ini, termasuk orang-orang yang dianggap terlibat di dalam pernikahan itu. Inilah sekelumit kekejaman dari Amangkurat pertama yang menjadikan sejarah kelam bagi Kerajaan Mataram. Dia merupakan raja yang paling kejam dari Kerajaan Mataram. Semoga kisah ini bisa ditarik nilainya, jangan sampai hal-hal yang buruk terulang kembali di masa kini. Namun hal-hal yang baiklah yang perlu kita lestarikan. Inilah makam dari Pangeran Pekik beserta keluarganya dan termasuk juga makam dari Rorohoyi.